saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman. Masyarakat membutuhkan rasa keadilan. Masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya enggak, kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Mahfud MD blak-blakan bongkar mafia hukum dalam kasus Vina Cirebon. Mahfud mengungkap ada permainan mafia hukum dan campur tangan pejabat hingga bobroknya polisi yang menangani kasus Vina. Jokowi didesak untuk membuat tim mencari fakta untuk membongkar mafia dalam kasus Vina. Ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Ini kriminal yang jahat. Di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih, enggak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Pak Bambang, Anda melihat salah satu pernyataan Pak Mahfud adalah bahwa selain DPO tadi bahwa ada kesan permainan melindungi seseorang dalam kasus ini. Apa yang seharusnya menjadi fokus, apalagi kan ada desakan untuk kemudian tim pencari fakta di sini? Saya setuju ya terkait dengan upaya membentuk tim pencari fakta. Karena kasus ini sudah 8 tahun, tentu TKP juga sudah sangat berubah, kemudian daya ingat saksi-saksi juga tentu akan bias. Makanya tim pencari fakta ini penting untuk meluruskan dan menjaga citra kepolisian, karena dalam kasus ini citra kepolisian jelas habis gitu loh, tersiok-siok lagi sama seperti kasus Sambo kemarin gitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menurut Mahfud, kasus Vina terkesan tidak profesional dan ada permainan mafia hukum yang mungkin melibatkan pejabat atau adanya polisi yang disuap untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Mahfud sempat berbicara bahwa kunci penyelesaian kasus Vina ini ada di tangan Presiden. Jika Presiden menghendaki, maka bisa saja kasus Vina ini bisa selesai secara tuntas. Mahfud menilai, polisi yang menangani kasus Vina kurang cakap dan terkesan melindungi seseorang atau mendapatkan bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus. Dan menurut Mahfud, itu sudah permainan hukum yang sangat jahat. Sependapat dengan Mahfud, Hotman juga meminta Presiden Jokowi agar membuat tim independen secara khusus
untuk membongkar dalam kasus Vina, karena diyakini ada orang penting yang membuat kasus Vina seakan sulit diungkap. Mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana mobil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar Peggy atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat, dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu.